Mata atau eye contact adalah sesuatu yang pada suatu keadaan penglihatan secara langsung antar seseorang. Kontak mata adalah salah satu komponen penting, baik pandangan ketika bicara maupun pandangan ketika mendengarkan. Persentase kontak mata adalah pembicara sekitar 30-40%, sedangkan pendengar yaitu 70-80%. Hal ini karena mata akan menjelaskan bagaimana hal yang tanpa harus ada pembicaraan. Mata juga mencerminkan ketulusan dan kenyamanan saat berkomunikasi dengan orang lain. Dengan melakukan itu, saat berbicara, pesan yang akan disampaikan lebih mudah dimengerti dan dipahami. Manfaat kontak mata adalah kontak mata menggambarkan pendengar yang baik, membangun koneksi antara pendengar dan pembicara, membangun kepercayaan antar lawan bicara. Kontak mata yang benar adalah menggunakan dahi dan alis, maksimal 5-7 detik. Karena jika kurang dari 5 detik akan memberikan kesan tidak peduli. Sedangkan jika lebih akan memberi kesan terlalu intens atau membuat lawan bicara tidak nyaman. Jika berada pada beberapa kelompok, maka lihatlah pada setiap orang satu persatu. Pada orang yang berbicara agar tidak ada yang merasa kita berada pada circle yang salah. Kita nggak dianggap di sini begitu. Dan poin keempat adalah fokus pada lawan bicara. Contoh gambar kontak mata antara perawat dan pasien. Ini adalah contoh gambar kontak mata pada pasien yang positif. Body language yang berikutnya adalah mengenai ekspresi wajah. Ekspresi wajah merupakan suatu hal yang universal. Disebut universal karena rata-rata setiap orang pasti menunjukkan ekspresi wajah yang sama ketika berada dalam situasi tertentu. Ekspresi wajah ini juga merupakan salah satu bentuk menunjukkan perasaan kita terhadap orang lain. Ekspresi wajah juga sangat banyak macamnya. Ada ekspresi wajah yang menunjukkan rasa kebahagiaan, kesedihan, terkejut, dan lain sebagainya. Ekspresi wajah ini harus digunakan sesuai situasi yang dialami atau dicocokkan dengan wadahnya atau porsi masing-masing. Ekspresi wajah ada yang positif maupun negatif. Di sini saya akan menjelaskan ekspresi wajah yang positif. Kita sebagai calon seorang perawat tentunya harus memberikan ekspresi wajah yang positif, baik itu pada pasien kita, keluarga pasien, teman rekan sejawat, atasan, bawahan, dan lain sebagainya. Itu wajib memberikan ekspresi wajah yang positif. Karena apa? Karena dengan kita memberikan ekspresi wajah yang positif akan membuat orang lain merasa nyaman dan juga merupakan salah satu bentuk menghargai orang lain. Selain itu, ketika kita memberikan ekspresi wajah yang positif pada pasien, juga ada tujuannya atau manfaatnya. Salah satunya yaitu untuk menunjang proses penyembuhan atau untuk meningkatkan kesehatan pada fisik maupun psikis si pasien. Seperti yang kita lihat pada gambar di samping, di sini ada seorang perawat yang memberikan ekspresi wajah yang positif, yaitu berupa senyuman pada pasiennya. Saya akan menjelaskan tentang ekspresi wajah. Ekspresi wajah yaitu raut wajah yang digunakan untuk berkomunikasi secara emosional atau bereaksi terhadap suatu pesan. Pada gambar di samping itu merupakan contoh ekspresi wajah yang negatif. Kenapa dinyatakan ekspresi wajah yang negatif? Kita lihat dari ekspresi wajah perawatnya. Kita sebagai seorang perawat seharusnya dapat bersikap ramah dan senyum dengan pasien. Walaupun kita lelah, letih, mengantuk, seharusnya kita tetap tersenyum agar pasien kita juga nyaman terhadap kita.
Kalau seperti di gambar, perawat terlihat cemberut sehingga pasien merasa tidak nyaman terhadapnya. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bahasa tubuh. Bahasa tubuh seorang perawat merupakan bentuk komunikasi nonverbal atau bentuk komunikasi tanpa kata-kata. Bahasa tubuh sendiri merupakan proses pertukaran pikiran atau gagasan di mana pesan yang disampaikan itu berupa isyarat, pandangan mata, ekspresi wajah, serta gerak dan postur tubuh. Lalu bahasa tubuh yang seperti apa yang harus dimiliki seorang perawat? Yang pertama, saat kita berkomunikasi, posisi tubuh kita harus berhadapan-hadapan dengan klien atau pasien, tidak boleh membelakanginya. Yang selanjutnya ada gerakan tubuh atau postur tubuh, yaitu pada saat kita berkomunikasi harus memberikan feedback yang baik seperti sentuhan. Saya di sini akan menjelaskan tentang gerak tubuh perawat yang baik. Perawat yang baik harus bisa menciptakan kenyamanan kepada pasiennya. Gerak tubuh perawat yang baik dilihat dari sentuhan perawat kepada pasien. Sentuhan perawat kepada pasien ini berupa sentuhan tangan, yaitu harus lemah lembut dan penuh kehangatan. Sentuhan tangan ini untuk menyemangati pasien dan memberi kehangatan agar si pasien merasa aman dan nyaman, serta akan menciptakan suasana terbuka dan bebas dari rasa takut. Selanjutnya, perawat harus berjabat tangan dengan pasien maupun keluarga pasien setelah pasien sembuh. Berjabat tangan ini menandakan selamat kepada pasien atas kesembuhannya dan bisa menjadikan pasien lebih merasa nyaman. Lalu berjongkok atau duduk sejajar dengan pasien yang memakai kursi roda ketika ingin berbicara, sehingga lebih menghargai pasien dan menciptakan kehangatan antara perawat dan pasien. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanda bahasa tubuh yang negatif. Yang pertama yaitu fidgeting atau gelisah. Menunjukkan sikap kegugupan merupakan respon dari kecemasan. Yang kedua, lengan disilangkan di dada. Duduk atau berdiri dengan tangan menyilang di dada hampir selalu dianggap defensif. Secara universal, orang menganggap menyilangkan tangan sebagai perasaan kesal. Yang ketiga, melakukan hal-hal yang aneh dengan tangan. Melakukan gerakan tangan saat berbicara sebenarnya adalah cara efektif untuk melibatkan lawan bicara. Namun, terlalu banyak gerakan tangan juga tidak terlalu baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Munimul Fadl dari kelas 1D kelompok 2 Body Language. Selanjutnya saya akan menjelaskan poin yang keempat, yaitu berjalan dengan kaki terseret. Berjalan dengan kaki terseret menunjukkan bahwa kita itu termasuk orang yang malas dan tidak percaya diri. Manusia terkadang terlalu cepat saat menilai seseorang. Hanya dengan melihat cara berjalan saja, orang bisa melakukan banyak penilaian terhadap pribadi kita. Oke, yang poin selanjutnya yaitu lupa senyum. Ahli bahasa tubuh Tonya Reiman juga menyatakan bahwa senyum menunjukkan kepercayaan diri, keterbukaan, kehangatan, dan semangat. Ini juga memicu neuron cermin bagi lawan bicara Anda, menginstruksikan mereka untuk tersenyum kembali. Tanpa senyuman, seseorang sering terlihat muram atau menyendiri. Jelasnya, saraf yang mencerminkan gerakan orang lain. Jadi saat melihat orang lain melakukan sesuatu, kita juga melakukan hal yang sama. Oke, yang poin yang keenam adalah mengabaikan lawan bicara atau pubbing. Tidak ada yang lebih menjengkelkan selain berbicara dengan orang yang tidak memperhatikan kita. Ya, kita dikacangin gitu. Terkadang saat berbicara dengan seseorang, ada saja gangguan yang muncul seperti ponsel yang berdering, yang membuat kita tergoda untuk memeriksa ponsel kita, atau bahkan kita sibuk sendiri. Kita harus memikirkan kembali hal ini. Jangan sampai orang lain merasa kita abaikan saat berbicara dengan kita. Tentunya kita tidak ingin dianggap sebagai orang yang kasar dan tidak peduli juga. Yang ketujuh adalah membungkuk. Berdirilah dengan tegak. Beberapa kebiasaan buruk terkadang membuat tubuh kita menjadi bungkuk. Misalnya,
membungkuk saat menulis, atau membungkuk saat duduk. Dilansir dari Psikologi Today, membungkuk membuat kita terlihat tidak percaya diri dan berakibat buruk bagi punggung kita. Jadi mulai saat ini berdirilah dengan tegak. Cara ini tidak hanya memperbaiki citra Anda, tapi juga kesehatan. Jadi sikap kita bisa dibilang tidak percaya diri. Namun pada saat awal pembicaraan kita membungkuk itu mencerminkan kesopanan kita, kerendahan hati kita. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Yang kedelapan yaitu tidak melakukan kontak mata. Kontak mata yang ideal adalah kontak mata yang sekilas, bukan kontak mata yang lama atau terlalu tajam. Menatap terlalu lama bisa membuat siapapun yang Anda ajak bicara merasa tidak nyaman. Di sisi lain, menghindari kontak mata juga menunjukkan rasa jijik atau kurang percaya diri. Yang kesembilan yaitu terlalu pendiam. Diam dan mendengarkan apa yang diucapkan lawan bicara memang bagus, tapi terlalu tenang dalam percakapan juga membuat orang lain merasa tidak nyaman atau justru menunjukkan rasa ketidaktertarikan kita. Sebagai gantinya, cobalah untuk bercermin pada orang yang Anda harus meniru gerakan mereka. Ini justru membuat mereka tersinggung. Yang ke-10 yaitu ketidaksesuaian komunikasi verbal dan nonverbal. Anda mungkin mengatakan semua hal dengan cara yang benar, namun jika bahasa tubuh dan kata-kata tidak sesuai, itu hanya akan membuat orang lain salah persepsi. Bahasa tubuh dapat berlawanan dengan apa yang diucapkan, misalnya ketika harus bersikap sopan dengan seseorang yang tidak disukai. Mungkin secara verbal seorang dapat menggunakan kata-kata yang benar, namun tubuh memberontak dengan berbagai cara, misalnya menjabat tangan sebentar saja atau mencoba menghindar dari tatapan matanya. Dalam hal ini, bahasa tubuh berlawanan dengan bahasa ucapan sehingga terbentuk dua tanda yang berbeda. Menurut Beliak dan Becker 1981 ada 3, yaitu kontak mata. Yang pertama, kontak mata mengacu pada suatu keadaan penglihatan secara langsung antara orang saat sedang berbicara. Melalui kontak mata, seseorang dapat menceritakan kepada orang lain suatu pesan sehingga orang akan memperhatikan kata demi satu, kata demi kata melalui tatapan. Misalnya pandangan yang sayu, cemas, takut, terharu, duka, senang, ya seperti itulah.